Halo Balemania, apa kabar? Berubah lagi. Belum sudah ketawa. Jadi di kesempatan kali ini kita kedatangan salah satu dari beberapa wanita yang pernah membantu Bale packing. Jadi ini masih lanjutannya teman-teman yang part time di Bale, ya betul ya. Jadi di sini saya nggak mau memperkenalkan dia biar kenalan sendiri. Boleh kenalan Mbak, namanya siapa? Halo semua. Halo. Kenalin, nama aku Adel. Oh, Yan, teman mana teman? Teman apa? Teman. Teman siapa? Itu Abdel. Maaf, itu Abdel. Beda. Tolong. Iya. Mbak Adel namanya. Ya. Mbak Adel ini asalnya dari? Aku asalnya dari Bali. Nah ini unik Ya. lagi nih. Tuh. Terus Mbak Adel ini satu angkatan dengan teman-teman yang part time kemarin, betul ya? Betul. Angkatan tahun 2018. Kegiatannya sekarang apa Mbak Adel? Sekarang kegiatannya sih PKL 3 ya. Oh, PKL 3. PKL 3 sama proposal TA. Oh gitu. PKL 1-2 udah berarti ya? Belum. Nanti abis ini baru kita PKL 1, PKL 2. Nah ini unik nih, kita bahas nanti ya. Semuanya bahas nanti. Ya, jadi Mbak Adel asalnya dari Bali. Yep. Hal pertama yang mau tak tanyain adalah kenapa jauh-jauh dari Bali bisa sampai ke Salatiga? Sebenarnya tuh kenapa ke Salatiga, pengen cari suasana baru. Aku suka suasana yang baru. Jadi kayak bosan di tempat sini, pengen pergi ke sesuatu tempat. Jadinya aku pengen survive gitu, ke lingkungan baru, biar lebih tahu gitu loh. Di luar itu supaya aku nggak cuman pikiranku, wawasanku cuma di Bali aja, tapi aku bisa survive keluar kayak gitu, nggak cuma di Bali gitu. Berarti bukan karena rumahnya boring ya? Bukan. Oh, saya pikir karena Rumah sangat rumahnya indah. boring. Oh, iya. Terus dari Bali nyampe di Salatiga, kenapa ngambilnya Fakultas Pertanian? Kenapa ngambil Fakultas Pertanian? Pertama, alasan aku itu aku terinspirasi dari kakak sepupu. Jadi kakak sepupuku itu dia ngambil Fakultas Pertanian dan UKSW juga? enggak, tapi enggak. di luar. Oh, di luar. Ya. Terus habis itu aku berapa Di luar kali UKSW? Yes. Di halaman depan? Oh Enggak. enggak. Beda pulau. Beda pulau, beda provinsi. Oh gitu, iya. Nah, habis itu aku kepikiran kayak gimana sih Fakultas Pertanian tuh yang dipelajarin apa gitu loh, dan kayak jarang orang yang ngebahas tentang kalau kita mau kuliah itu ngambilnya fakultasnya pasti kan kayak ekonomi, hukum. Nah, aku tuh pengen sesuatu yang berbeda dari itu. Jadinya aku nyari fakultas yang mungkin jarang orang yang tahu dan jarang orang minati kan. Akhirnya aku ngambil Fakultas Pertanian kayak gitu. Ini sedikit berbeda karena dengan kesadaran sendiri dia masuk ke Fakultas Pertanian. Iya. Ini unik nih. Nah, apa namanya? Dari proses Adel awal kuliah sampai sekarang, itu sesuai nggak dengan gambarannya Adel waktu pertama? Oh, kuliah pertanian tuh kayak gini, terus setelah dilakuin hasilnya gini, beda nggak? Pertama tuh ekspektasinya nggak bakal terlalu susah ya. Susahnya bukan di mananya, tapi kayak Iya. kita mikirnya oke lah, kalau Fakultas Pertanian kita mikirnya kita bakal praktek nih. Nah, aku sukanya di praktek. Tapi di samping itu kita banyak nyelesain kayak banyak laporan, proposal, kayak gitu-gitu. Itu mungkin yang bikin kita kayak wah, ternyata pertanian tuh kayak gini gitu loh. Ilmunya juga banyak gitu ilmunya ya. banyak yang dipelajarin, ternyata nggak cuma satu gitu. Pertanian tuh luas banget dan kayak oh iya. Tapi ya walaupun kayak gitu aku tetap jalanin sih. Berarti Adel udah di Salatiga, udah di Jawa lah ya, udah Pulau Jawa ini udah berapa tahun? 3 tahun ya? Ya, 2 tahun, hampir 4 tahun. Selama kuliah kan Adel pasti sempat pulang ke Bali nih. Ada perbedaan nggak Del dari pertaniannya di Bali dengan pertaniannya di Pulau Jawa? Kalau di Bali itu untuk pertaniannya sendiri ya hampir sama sih. Hampir sama ya? Nggak beda-beda jauh. Nggak beda-beda jauh ya? Oke. Ya berarti memang pertanian ya gitu-gitu aja, cuman ilmunya yang semakin banyak. Oke. Nah, kesusahan nggak Adel dari Pulau Bali yang apa? Kalau kita di Pulau Jawa tuh, Bali tuh kesannya tuh apa ya? Vacation banget gitu, holiday banget gitu, jalan-jalan ke Bali gitu. Beda banget nggak? Suasana dari Bali terus pindah ke Salatiga yang notabene nggak kecil-kecil banget kotanya, tapi tidak besar-besar juga. Beda nggak? Kalau
dibandingkan kota di Bali, misalnya kayak Tabanan atau Denpasar itu Ya. kan jelas banyak perbedaannya. Dari sisi kayak kalau di Denpasar misalnya itu tuh banyak mall, di sini kan nggak ada mall. Tapi itu nggak jadi suatu masalah sih bagi aku pribadi. Soalnya aku kesini juga bukan tujuannya untuk itu. Iya, betul juga. Tujuannya untuk kuliah kayak gitu. Oh, iya, Jadi iya. kenapa kalau untuk perbedaannya hampir-hampir sama. Di sana tuh mungkin dari bahasa ya, aku agak kesulitan pertamanya Penyesuaiannya doang ya, penyesuaiannya. Karena kayak beberapa temanku kan Kayak budayanya juga beda kan ya. betul. Jadinya aku di situ aja sih penyesuaiannya itu yang agak susah. Tapi lama-kelamaan aku sama aja kayak sama teman-teman atau di lingkungan juga tetap sama aja sih sama di Bali gitu. Jadi ada cerita unik untuk ke Bali. Jadi dulu itu saya waktu SMA study tournya itu sebenarnya pengennya ke Bali, tapi ada satu dan lain hal yang terjadi, jadinya ke Jogja tuh. Jogja juga keren, tapi ini hype-nya kan waktu SMA ke Bali ya, jadi sayang sekali. Tapi akhirnya ke Bali sama Keluarga. istri, sama istri ke Bali dulu. Nah, Adel, kita masuk ke bagian yang ditunggu-tunggu, enggak juga sih. memang iya, memang ngomongin sini. Adel masuk ke Fakultas Pertanian, terus tahu balai hidroponik pertama kali pas apa? Nah, ini tuh unik banget. Jadi itu Bener juga. belum. Jadi tuh aku tuh nggak nyangka bisa tahu balai hidroponik awalnya. Dan aku tuh termasuk di antara angkatanku tuh aku termasuk awal gitu kenal balai hidroponik kan. Jadi tuh waktu itu aku sama teman-temanku itu 4 orang, kita tuh mau cari buku rencananya di perpustakaan di sekeliling Salatiga gitu loh. Luar biasa loh, nyari buku loh. Luar biasa ya. Nah terus abis itu kita datang ke Pancasila. Rupanya di Pancasila tuh dikasih tahu di grup itu tuh ada bazar pertanian gitu, dan itu tuh ada Fakultas Pertanian. Nah aku pribadi sendiri aku pikir kan itu memang dari fakultas, ternyata di situ ada balai dan aku ketemu sama Kak Tito. Oh iya benar ya, benar ya. Jadi akhirnya kita kontak-kontakan di situ ya kan Kak. Jadinya kenalnya di situ, taunya ada balai itu dari situ. Pancasila itu adalah sebuah lapangan di Kota Salatiga. Jadi itu tempat hampir alun-alun tempat pusatnya Salatiga mungkin ya bisa dibilang. Jadi yang berolahraga, banyak makanannya juga ya Mas Michael ya. Dia jawab lagi. Banyak makanannya juga. Sekarang tambah keren Salatiga. Pancasila tambah keren. Nah, dari pertemuan kita di Pancasila, terus Adel bisa nyampe part time ke Bali itu ceritanya gimana, Del? Waktu itu kalau nggak salah kan sempat ketemu lagi di Agri Family kan. Nah terus habis itu aku sama teman-teman tuh rencananya kayak kita pengen ini deh kerja sambilan gitu, mau part time di mana. Terus aku kepikiran aku saranin teman-teman termasuk aku juga, yuk kita part time di Bali yuk gitu. Kayaknya kemarin Kak Titonya itu bilang kalau misalnya kita bisa part time di sana kayak gitu kan. Jadinya aku kepikiran dari situ, mulailah kita kontak Kak Tito kan. Kak Tito kita mau cari part time gitu. Ya udah akhirnya kita part time di sini gitu. Oke. Nah, berarti kan ini Adel itu dari Bali ke Jawa kuliah terus part time kan ya? Yes, betul. Ekspektasinya waktu awal part time tuh gimana tuh? Mau part time nih, deg-degan apa gimana gitu? Awalnya sih deg-degan, kayak mikir nanti di sana ngapain ya, pertamanya tuh. Cuman pas udah masuk ternyata kayak Kak Tito, Kak Adit itu kayak humble gitu loh ke kita. Jadi kita anak-anak part time tuh kayak nggak canggung gitu. Kan mikirnya awalnya apa sih canggung gini, kayak enak ada bos gitu kan. Rupanya nggak kayak gitu. Rupanya ekspektasi yang gitu terlalu gimana. Jadi kayak pas udah kenal lebih dekat, jadinya kita kayak ya udah santai aja gitu. Ternyata kita part time di sini tuh happy kayak gitu, senang-senang aja gitu. Jadi selain membantu packing, mungkin sudah disinggung di video-video yang kemarin juga. Jadi teman-teman part time itu juga bisa dibilang manajer kecilnya Balai juga. Jadi waktu ada PKL dari SMK yang dari luar kota, dari Temanggung itu, teman-teman PKL juga yang ngajarin anak-anak PKL-nya itu untuk packing. Terus teman-teman yang part time juga beberapa kali istilahnya ngopeni greenhouse ya, nyikatin lumut dan segala macam, pindah tanam semai. Waktu kami ada acara di luar, mereka packing sendiri. Jadi bagi kami sih mereka penting ya. Nggak tahu bagi mereka kami penting apa enggak. Penting dong. Penting ya. Iya. Nah, Del,
ballet itu kayak apa di matanya Adel? Maksudnya kami galak kah atau kami garing candaannya sok asik atau gimana gitu? Enggak sih, aku dari pertama tahu kayak masuk ballet tuh kayak wah ternyata yang tadi aku bilang kayak Kak Adit sama Kak Tito itu nggak canggung, nggak bikin suasana tuh jadi canggung. Jadi kayak suasananya asik aja gitu loh. Malah justru aku senengnya kayak gitu. Jadi kita packing, kita part time di sini pun kita nggak canggung, dan teman-temanku dan aku pun sendiri kan memang suka cerita. Jadinya kita ya paling mungkin Kak Tito yang agak-agak receh gitu kan. Tapi kan di balik recehan itu ada suasana yang menyenangkan gitu loh. Jadi fine-fine aja sih. Saya receh karena saya punyanya duit receh. Jadi ya gimana lagi gitu ya. Duit dolarnya belum ya? Nggak usah dibilang lah ya. Oh, ya. Punyanya receh aja. Oh, siap. Nah, apa namanya? Dari awal packing kan ada proses penyesuaian gitu ya, Del ya. Packing sayur ini pakai plastik apa? Terus gramasi dan segala macam, label dan stiker segala macam. Bagian terberat dari packing sayur yang Adel rasakan dari prosesnya ya, dari sayur datang, nimbang, di packing dan seterusnya, itu yang paling berat bagian apa? Aduh, ini nggak ada yang berat deh. Nggak ada yang berat ya? Malah kayak gimana kita packing tuh ya santai aja gitu. Nggak berat menurut aku sih. Kalau gitu diubah. Momen paling seneng saat packing tuh ngerjain apa? Oh, ngerjain maksudnya packing Iya, apa? Iya, packing apa? Paling seneng itu packing ini. Apa namanya? Dia udah Tomat lupa. cherry sama kapri. Itu kan gampang banget langsung gitu. Iya. Itu paling enak, paling cepet Iya, kan iya, jadi paling cepet, gitu. iya. Tuh. Jadi tomat cherry dan kapri itu kita pakainya plastik pouch, standing pouch, Iya, betul ya? Yang ada sealnya gitu. Jadi kalau teman-teman dapat obat itu kan ada sealnya, tapi dia plastiknya lebih tebal dari plastik obat gitu ya. Benar. Oh, itu ya. Karena lebih gampang gitu. Ya? Lebih gampang kan dia kecil gitu loh, Iya, Kak. iya. Jadinya gampang masuk. Soalnya kadang-kadang sayur yang dari petani itu lebih panjang atau lebih tinggi dari ukuran plastik packingnya. Betul. Ya, jadi kita harus effort sedikit untuk membengkokkan apa? Sayuran Iya, sayuran yang tinggi itu dan berusaha untuk tidak patah. Ya, betul ya. betul. Nah, itu Jangan sampai patah. lumayan tuh. Lumayan ribet memang. Zamannya Adel udah ada wrap belum ya? Udah ya. Adel nggak suka wrapnya malahan ya? Suka sih. Suka ya. Cuman Tapi lebih Iya. lebih enak. Iya. Iya, benar kan? Iya. Nah, Adel, apa namanya? Ilmu apa kira-kira yang Adel dapatkan selama part time di Bali? Yang menurut Adel, oh ini bisa diaplikasikan di kehidupan perkuliahan kah, atau misalnya oh ini ternyata bisa membuat apa ya, bisa berguna lah buat Adel yang didapatkan dari Bali Hidroponik. Aku mungkin ini ya, Kak, bukan di packingnya, lebih kayak penyemaian gitu. Oke. Aku mungkin kayak tadinya nggak tahu AB mix itu apa, di sini tahu gitu loh. Sebelum aku di kuliah, aku kan lebih tahu di sini AB mix itu untuk nutrisi hidroponik ternyata. Ya. Oh, jadi aku belajar dari situ sih, Kak. Ilmu-ilmu yang mungkin pertamanya aku nggak dapat, jadi aku tahu. Ya. Dan aku taunya pertama di sini gitu, kebetulannya. Karena kan waktu awal-awal itu aku memang belajarnya belum sampai situ kan. Iya. Ini pas aku part time, aku banyak tahu tentang hidroponik, cara pembuatan pipanya misalnya harus Iya, bagaimana. iya. Terus apa namanya tuh untuk giniin alirnya tuh, sirkulasi airnya itu, terus nutrisinya, dan aku belajar mungkin dari situnya di Bali. Oke. Iya. Dari 1 sampai 10. Dari 1 sampai 10, dari skala 1 sampai 10, senangnya Adel saat membantu Bali itu seberapa? Oh, udah jelas dong. 10. Oh, saya tuh khawatir. Oh, 1 gitu. Bahaya. Oke. 10 dong. Iya. Nah, yang dilakukan Adel sekarang apa, Del? Kegiatannya Adel sekarang? Tadi itu aku lagi. Oh, ya udah ya tadi ya. Lagi sibuk PKL 3. Oke deh. Ya semoga PKL-nya lancar, studinya juga lancar. Amin. Dan Cepet nanti lulus ya, Kak. cepat lulus. Kalau studinya lancar kan berarti arahnya cepat lulus. Yes, betul. Masa studinya lancar di sini terus kan nggak mungkin ya. Oke. Nah, itu tadi bincang-bincang kita sedikit aja dengan Adel, teman kita dari Bali. Jadi mungkin nanti suatu saat Bali Hidroponik ke Bali bisa mampir ke rumahnya Adel. Wah, ya. boleh banget sih. Ya kan? Bisa Lumayan tuh. direncanakan ya. Iya. Paling nggak
Iya, paling nggak dapat dapat makan gratis lah ya. Iya, bisa, Iya, iya, bisa. Boleh. Capek dari pantai terus ke rumahnya Adel kan Iya. lumayan tuh. Datang saja. Hemat semalam. Oke Adel, terima kasih Iya. kesempatannya, sukses Terima kasih buat juga Kak kedepannya. Tito, Ya, sukses juga buat Kak Tito dan Balai Dukun. amin. Nah, buat teman-teman yang nonton video ini dan kurang suka dengan kontennya, boleh di dislike. Tapi di komen dislike-nya kenapa, jadi kami bisa Yes, betul. berbenah, betul ya. Ya. Terus kalau teman-teman yang suka, tekan tombol like-nya. Dan juga buat teman-teman yang baru pertama kali atau sudah sering nonton videonya Bale tapi belum subscribe, dimohon lah Pak ya Ibu subscribe dulu supaya kami bisa lebih berkembang gitu channelnya. Jangan lupa subscribe. Iya, supaya kami bisa menghadirkan konten-konten yang lebih menarik, bermanfaat gitu ya, edukatif buat teman-teman semua. Akhir kata segitu aja video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.